Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur di bawah pimpinan Gubernur Rudi Masud menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu sejumlah kebijakan yang menggunakan anggaran jumbo dan dinilai kontroversial. Ada kabupaten, pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. DPRD Kalimantan Timur mulai menggerakkan langkah strategis dengan menggulirkan hak angket. Langkah ini muncul sebagai respons atas kontroversi anggaran renovasi rumah jabatan kepala daerah dan kantor dinas di Kaltim yang mencapai 25 miliar rupiah. Sebanyak 21 orang anggota DPRD Kaltim dari 6 fraksi sepakat untuk memberikan hak angket tanpa Partai Golkar. Guys, ini Gubernur Kaltim akhirnya resmi dimakzulkan. Ya teman-teman, setelah 6 dari 7 fraksi menandatangani atau menyetujui hak angket untuk memakzulkan, memecat tidak hormat Gubernur Kaltim. Kita sebenarnya sudah mengikuti hal ini teman-teman, di mana Gubernur Kaltim banyak sekali ya kontroversinya, dari mulai kendaraan dinas, mobil dinas 8 miliar, renovasi rumah hingga 25 miliar, dan bahkan teman-teman soal laundry 20 juta per bulan juga ikut viral. Nah, alhasil teman-teman ya, rakyat publik mendesak agar Gubernur Kaltim segera dimakzulkan, bahkan demonstrasi besar-besaran juga terjadi di sana. Puncaknya teman-teman, ini DPRD Kaltim menyetujui untuk ini hak angket untuk bisa memakzulkan Gubernur Kaltim. Hal ini kita dapatkan informasinya pada tanggal 6 Mei. Dipicu oleh kontroversi kebijakan yang menggunakan anggaran sembrono, gelombang kritik pun berujung pada aksi unjuk rasa besar-besaran di Kalimantan Timur. Salah satunya terjadi pada tanggal 21 April 2026 dan 4 hingga 5 Mei 2026. Ini informasinya. Kontroversi muncul seperti pengadaan mobil mewah 8,5 miliar, renovasi rumah gubernur 25 miliar, hingga sorotan terkait anggaran makan Pemprov yang mencapai 10 miliar. Wah, gila teman-teman. Akumulasi kontroversi tersebut memunculkan demonstrasi besar-besaran hingga puncaknya tuntutan hak angket terhadap Gubernur Kaltim disetujui oleh DPR. Sebanyak 6 dari 7 fraksi DPRD Kaltim menyepakati penggunaan hak angket. Satu-satunya yang menolak adalah Partai Golkar. Usulan ini resmi ditekan oleh 21 anggota dewan dan akan dibahas dalam Badan Musyawarah DPRD Kaltim sebelum dibawa ke rapat paripurna. Kita bakal tengok dulu deh teman-teman ya, ini informasi detailnya kapan kira-kira Gubernur Kaltim akan segera dimakzulkan, dipecat teman-teman. Dan kalau misal sudah dipecat, mungkin nggak ini KPK turun tangan? Dah, KPK kok lamban banget kerjanya ya sekarang. Aduh, gimana ini KPK? Kita simak dulu deh teman-teman ya informasi selengkapnya. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur di bawah pimpinan Gubernur Rudi Masud menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu sejumlah kebijakan yang menggunakan anggaran jumbo dan dinilai kontroversial. Gelombang kritik pun berujung pada aksi unjuk rasa besar-besaran di Kalimantan Timur, salah satunya aksi 214 Jilid 2 oleh mahasiswa dan buruh. Ragam kontroversi muncul seperti pada Februari 2026. Saat itu Pemprov Kaltim disorot terkait pengadaan mobil dinas mewah senilai 8,5 miliar. Memakai Range Rover, Gubernur Kaltim mendapat kritik keras karena dianggap hedonis dan tidak mencerminkan empati di tengah kondisi masyarakat. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan? Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Terkait pemberitaan yang 8,5 M itu Pak Gub yang di LPC itu sesuai dengan Permendagri nomor 7 tahun 2006 bahwa pengendaraan mobil untuk kepala daerah jenis sedan adalah 3000 cc. Untuk jenis Jeep adalah 4200 cc. Mobil yang kamu adakan hanya yang 3000 cc. Persoalan harga ada rupa, ada harga.
Meski pada akhirnya, pemerintah Provinsi Kaltim mengatakan mengembalikan mobil dinas tersebut. Pengadaan mobil dinas 8,5 miliar ini juga sempat disinggung oleh Presiden Prabowo. Banyak pejabat itu terlalu banyak, menurut saya ya tidak efisien. Anda lihat sendiri, kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, apa kabupatennya? Pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. Ya, provinsi ya, ada tuh provinsi. Gubernur provinsi. Kaltim. Gubernur. Saya Presiden Republik Indonesia, saya pakai mobil mau buatan Indonesia. Iya kan? Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden ya, ada apa namanya? Anti peluru, mungkin harganya 1M. Tapi tidak 8M. Coba kita selidiki semua. Efisiensi, habis itu kunjungan kerja. Sudahlah, itu yang kita minta, kesadaran, rasa tanggung jawab, ya kan? Bupati, kerja untuk rakyatmu. Gubernur, kerja untuk rakyatmu, ya kan? Itu yang kita minta. Tak lama berselang, pada awal April 2026 kontroversi kembali muncul. Kali ini terkait anggaran renovasi rumah dinas gubernur yang mencapai 25 miliar. Renovasi tersebut mencakup sejumlah fasilitas seperti akuarium air laut hingga kursi pijat. Muncul juga sorotan terkait anggaran makan Pemprov yang mencapai 10 miliar. Meski begitu, Rudi mengatakan bahwa anggaran makan tersebut menurun setiap tahun. Puluhan tahun tidak ditempatin ya. Tentu banyak hal yang harus dibenahi dan semuanya dan sebagainya. Yang jelas semuanya prosesnya sesuai dengan SOP semuanya, sesuai dengan operasional prosedur semuanya. Di situ dianggarkan, dibahas di APD, dibahas dengan teman-teman DPR dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Intinya semuanya transparan, akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan pasti. Sorotan berlanjut pada anggaran tim ahli gubernur yang mencapai 10 miliar. Besaran anggaran ini dinilai tidak proporsional untuk kebutuhan tim ahli. Tak hanya soal anggaran, muncul pula isu dugaan dinasti politik dalam pemerintahan. Hal ini memunculkan kekhawatiran dan kritik terkait indikasi praktik dinasti politik dalam pemerintahan. Kebijakan gubernur juga menjadi sorotan. Pengambilan keputusan dinilai top-down tanpa konsultasi dan partisipasi publik yang memadai sehingga dianggap kurang partisipatif. Beberapa hari ini saya banyak merenung. Saya menyadari ada hal-hal yang perlu saya perbaikin, baik dalam bersikap maupun dalam berkomunikasi. Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi. Saya juga memahami di tengah masyarakat masih banyak kebutuhan dasar yang harus kita benahi. Oleh karena itu, ketika muncul informasi terkait renovasi rumah jabatan dengan nilai yang cukup besar, termasuk di dalamnya beberapa item yang menjadi sorotan seperti kursi pijat dan akuarium air laut, wajar jika hal tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman dan pertanyaan di masyarakat. Perlu kami sampaikan secara jujur bahwa perencanaan paket renovasi rumah 25 miliar tersebut memang sudah ada sebelum kami menjabat. Namun, saya menyadari sebagai gubernur saat ini, tanggung jawab tetap ada pada saya. Saya juga harus meneliti lebih dalam, memilah dan memastikan prioritasnya benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Karena itu, saya tidak mencari alasan. Ini adalah tanggung jawab saya. Sebagai bentuk komitmen, saya akan mengambil langkah. Yang pertama, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut. Seluruh item dalam paket renovasi akan kami evaluasi dan audit ulang secara terbuka agar masyarakat dapat melihat dengan jelas dan ikut mengawasi. Ke depan, kami juga akan melakukan penyesuaian agar penggunaan anggaran fasilitas pimpinan lebih sederhana dan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Kedua, sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik, mulai esok, saya juga akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk wakil ketua tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan. Kami juga akan membuka ruang transparansi yang lebih luas, agar setiap kebijakan bisa dipahami dan diawasi bersama. Masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat saya terima sebagai bentuk kepedulian dan cinta terhadap Kalimantan Timur. Terkait dengan pernyataan saya sebelumnya yang dikaitkan dengan pimpinan di tingkat nasional dan menimbulkan penafsiran yang kurang tepat, saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya. Saya menegaskan bahwa tidak ada maksud sedikit pun untuk membawa atau membandingkan pihak manapun ke dalam konteks yang tidak semestinya. Ke depan, saya akan lebih berhati-hati dalam bertutur kata agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru. Akumulasi berbagai kontroversi ini diduga memicu aksi demonstrasi pada 21 April 2026 dan berlanjut dengan aksi lanjutan atau jilid 2 pada awal Mei 2026. Massa mahasiswa dan buruh turun ke jalan beraksi di depan kantor gubernur dan gedung DPRD Kalimantan Timur. Di 2022 ini kami membawa tuntutan kemarin yang kami kawal sampai hari ini. DPRD kan sudah membahas, bahwasanya akan membahas dan hari ini adalah rapat pembahasan angket. Maka kami sepakat, kami kembali ke jalan untuk mengawal tuntutan kami sebelumnya dengan spirit media dan juga Ardiknas. Intinya saya harap DPRD bisa menjalankan transparansi publik dengan baik. Ya kan? Sekarang rakyat Kaltim mendesak untuk bisa melihat dan mendengar secara langsung. Kami ingin tahu siapa sih orang-orang yang nggak pernah siapa sih orang-orang itu kan intinya. Yang jelas kami itu DPRD berpengisian gitu kan. Kalau memang berpihak pada rakyat, sampaikan aja apa yang perlu ditutup-tutupi. Ini yang lebih ini misalkan rakyat Kaltim. Didorong oleh gelombang aksi massa, tuntutan hak angket terhadap Gubernur Kalimantan Timur Rudi disetujui DPRD. Sebanyak 6 dari 7 fraksi di DPRD Kalimantan Timur menyepakati penggunaan hak angket untuk menyelidiki kebijakan anggaran dan dugaan pelanggaran. Fraksi Partai Golkar menjadi satu-satunya fraksi yang menolak. Usulan hak angket ini resmi ditekan oleh 21 anggota dewan dan akan dibahas di Badan Musyawarah DPRD Kalimantan Timur sebelum dibawa ke rapat paripurna. Pada saat kita menandatangani yang namanya usul inisiatif untuk hak angket, ya itu yang kita pegang. Ada tanda tangan sekitar 21 orang, ya harus dilanjutkan ke paripurna. Inisiatornya siapa nih Bang? Sudah ada. Inisiatornya itu yang pasti 21 orang tanda tangan. Di luar Golkar ya Bang? Di luar Golkar. Golkar nggak ada yang tanda tangan nggak Bang? Itu yang satunya kan ada yang isi nomor 1. Kemudian dengan para bupati wali kota, kemudian juga dengan DPRD, agar ada hubungan yang komunikasi yang baik, sehingga setiap masalah yang ada di DPRD bisa selesaikan dengan baik. Saya kira itu. Kemudian juga kalau untuk mengenai masalah anggaran juga, tentu kita juga melakukan review sebelumnya, ya. Review oleh Kemendagri sebelum menjadi APBD, oleh Dirjen Keuangan Daerah teknis, sangat teknis sekali. Jadi termasuk masalah efisiensi anggaran dan lain-lain itu menjadi perhatian dari kita semua. Pak, terbaru ini lagi ramai terkait hak angket yang dari DPRD Kaltim kepada... Kami monitor dinamika yang berkembang. Ya, tapi kita tentu mengharapkan hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD-nya baik. Saya kira itu yang paling penting. Dari Mendagri ada yang mana? Saya membangun komunikasi. Prinsip saya selalu berusaha membangun komunikasi dengan baik, menyelesaikan masalah ibarat menarik benang dari tepung, tapi benang yang tertarik, persoalan selesai, tapi tepungnya nggak berantakan. Itu prinsip utama saya. Sudah mengerahkan tim Pak dari Kemendagri Pak. Menanyakan ataupun
mempertanyakan kepada kebijakan-kebijakan pemerintahan. Itu pasti juga harus menyampaikan pertanyaan pendapat. Kira-kira begitu. Yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam demokrasi kita itu sangat dimungkinkan. Nanti ditanyakan dengan dari legislatif ke eksekutif. Jadi ada regulasinya, ada aturannya. Nanti disampaikan itu memang adalah hak daripada teman-teman di DPR. Kami siap untuk memaparkan sesuai dengan aturan. Tentu kita membuka data semuanya, ya di dalam kita melaksanakan pemasakan APBD itu tidak bisa disahkan kalau. Ya, guys, sudah kita simak informasi rinci ya dari berbagai informasi, ada dari Kemendagri, dari DPRD Kaltim, dari para ya teman-teman ini aktivis. Ternyata ya memang berbagai kontroversi ini kayaknya memang sudah terlalu banyak. Dan Gubernur Kaltim sendiri teman-teman ya bukannya memperbaiki kinerjanya, malah bobroknya makin banyak kelihatan. Saya tidak mau membahas ini secara dari perspektif saya, hanya dari perspektif saya. Kita lihat saja teman-teman, gimana nanti rapat paripurnanya, apakah benar ini Gubernur Kaltim akan dimaksulkan. Nah, biar nggak kelewat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kita bisa kirim update terbaru video dari Kajian Online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.